Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin pertanyaannya nggak sampai kesamaan ada. Iya Pak. Saya merasakan apa ya, dasar aja Pak Ustaz, tidak ada hukuman, tidak ada juga hukuman misalnya. Artinya Aman-aman aja gitu. aman dalam artian kehidupan kita dikatakan berlebih tidak, kurang pun tidak, lancar saja begitu. Baik. Allah alam bisawab, Pak. Tentunya ketika seseorang bisa sampai kepada tahap itu, menurut saya itu bagian dari kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Dalam hadis Nabi Muhammad berkata, "Man asbaha aminan fi syirbihi, mu'afan fi jasadihi, wa indahu kutu yaumihi, faka'anna mahizat lahud dunya bizakharifiha." Barang siapa yang memasuki waktu pagi, ini kita masuk waktu pagi, aminan fi syirbihi, dia mendapatkan keamanan di rumahnya. Aman, alhamdulillah, aman lingkungan kita. Mu'afan fi jasadihi, dan dia merasa tubuhnya sehat, nggak ada masalah apapun. Wa indahu kutu yaumihi, pas nyampe rumah ada apa Pak? Ada nasi uduk, ada pisang goreng. Maka apa kata Nabi Muhammad SAW? Faka'anna mahizat lahud dunya, maka seolah-olah dia telah mendapatkan semua kenikmatan dunia yang ada. Artinya itu sesuatu yang harus kita syukuri. Artinya kita tidak merasa bahwa apa yang kita miliki berlebih-lebih banyak. Kita pun tidak merasa ada satu hal yang kurang. Tapi kita katakan apa? Ya sudah, berjalan aja. Istilahnya apa itu? Qanaah. Artinya dikatakan banyak tidak, tapi dikatakan kesulitan pun maka orang yang seperti ini, Allah alam bisawab, ini yang dikatakan orang yang berbahagia. Orang yang berbahagia artinya orang yang bersyukur dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebatas dia mendapatkan keamanan dalam tempat tinggalnya, kesehatan di badannya, dan dia memiliki makanan untuk dimakan hari itu saja, bahkan dalam hadis itu. Artinya belum tahu besok atau setelahnya makan apa. Maka dia seolah-olah telah mendapatkan apa? Kenikmatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya saja ada poin yang sering kita salah pahami, bahwa kita menganggap bahwa ujian Allah itu hanya berupa apa Pak? Hanya berupa banjir, gempa bumi, bencana alam. Itu pemahaman yang salah. Sebenarnya setiap kita diuji walaupun dengan bentuk yang berbeda-beda. Misalnya dalam hadis dikatakan, ni'matani magbunun fihima kathirum minan nas. Ada dua kenikmatan, ujian kan? Nikmat itu ujian. Ada dua kenikmatan yang sering sekali menipu kebanyakan manusia. Apa itu? As-sihhatu wal farag. Kesehatan dan waktu luang. Kita diuji dengan kesehatan kita, sejauh mana kita menggunakannya untuk beribadah. Kita diuji dengan waktu luang kita, sejauh mana kita gunakan untuk menuntut ilmu, melakukan kebaikan-kebaikan. Ada lagi ujian misalnya berupa apa Pak? Berupa harta dan anak-anak. Itu ujian bukan? Ujian. Apa kata Allah dalam surat At-Taghabun? Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta kalian dan anak-anak kalian adalah fitnah, cobaan. Artinya kita dicoba, diuji. Orang lain ujiannya apa? Menghadapi air yang masuk ke dalam rumah. Sedangkan ujian kita apa? Mendidik anak yang diamanahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jangan dibilang ujian membersihkan rumah dari banjir itu lebih berat daripada ujian mendidik. Enggak begitu juga.
Karena pada kenyataannya banyak orang tua yang mengeluh tentang kondisi anaknya. Dan di waktu yang sama ada orang yang gak mengeluh dengan banjir yang dia. Artinya kalau diwawancara oleh wartawan, ini gimana Bu banjir? Memang udah biasa begini, siklus tahunan katanya. Artinya dia merasa bahwa banjir itu bukan beban bagi dia. Karena itulah resiko tinggal di mana? Di bantaran sungai. Memang itu udah resikonya begitu dan dia menyadari. Dan dia gak mau pindah juga. Direlokasi dia nggak mau. Artinya nggak selamanya ujian yang kita anggap sesuatu yang berat itu bagi dia berat. Di waktu yang sama belum tentu ujian yang orang anggap ringan itu apa? Ringan. Orang bilang ente sih enak, kerjaannya cuman apa? Cuman ngurus anak misalnya kan, atau cuman kata siapa? Kadang kita kalau nggak sabar-sabar juga kita takut masuk kemana? Ke KPAI kan begitu. Artinya bentar-bentar anak kita nakal, kita pengen apa? Pengen sentil atau pengen hukum dan lain sebagainya. Artinya semuanya diuji. Walaupun ujiannya dengan apa? Dengan bentuk yang berbeda-beda satu dengan yang lainnya. Hanya saja umumnya kalau kita lihat di dalam Al-Quran itu, manusia lebih bisa melewati ujian kesulitan daripada ujian kenikmatan. Oleh karenanya kalau kita lihat kisah-kisah umat-umat sebelum kita, binasa justru saat mereka sampai di puncak kenikmatan. Kaum Nabi Lut, kaum Fir'aun, kaum Samud, itu binasa saat mereka apa-apa? Qarun saat dia masih miskin. Ada masalah tidak? Tidak ada masalah. Bahkan disebutkan dalam Al-Quran, Qarun itu dahulunya adalah kaumnya Nabi Musa. Tetapi permasalahan Qarun bukan karena dia diuji dengan kemiskinan. Tapi diuji dengan apa? Dengan kekayaan. Artinya saat miskin dia rajin ibadah. Justru kekacauan itu muncul kapan Pak? Saat dia mulai diberikan harta oleh Allah Subhanahu wa taala, celakalah dia. Allah alam bisa. Ada lagi Bapak-bapak? Ini yang kita tunggu-tunggu ini. Luar biasa beliau. Silakan Pak. Bismillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Haji. Cinta. Baik Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi kalau khauf dan raja adalah sayap, maka cinta adalah kepala Pak. Cinta adalah kepalanya. Burung yang nggak punya sayap nggak bisa terbang, tapi bisa berjalan, walaupun potensi dia diterkam kucing besar kan begitu. Tetapi kalau nggak punya kepala, walaupun sayapnya dua-duanya masih ada, maka nggak ada manfaatnya. Oleh karenanya Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah mengatakan mahabbah itu adalah kepala. Khauf dan roja adalah dua sayap. Ya. Orang yang beribadah kepada Allah tanpa rasa cinta munafik. Betul tidak? Orang yang ibadah kepada Allah tanpa rasa cinta, itu apa itu? Munafik. Dan orang yang cinta tanpa ibadah, apa itu? Zindiq. Zindiq itu sesat. Kayak dulu Syekh Siti Jenar dihukum oleh Wali Songo
manunggaling kaula Gusti, nggak usah pakai ibadah, yang penting cinta. Yang penting eling katanya, yang penting ingat. Sesat juga. Artinya semata-mata cinta tanpa ada khauf dan roja nggak bisa, hancur. Khauf dan roja yang mendorong dia untuk ibadah tanpa diiringi cinta, munafik. Munafik. Kalau takut saja khawarij. Kalau harap saja murjiah. Berarti ini nggak bisa diapa-apain ini. Nggak bisa dilepas-lepas Pak Haji. Kalau cintanya dihilangkan, tersisa khauf dan roja saja, itu jatuhnya munafik, nggak cinta. Karena orang munafik itu terpaksa beribadah. Karena apa Pak? Karena walaupun mereka takutnya bukan karena Allah, tapi takutnya kepada manusia, kepada jabatan yang hilang, kedudukan yang jatuh dan lain sebagainya. Munafik. Tetapi kalau mereka cinta saja, zindik. Apa itu zindik? Sesat. Seperti orang-orang yang berkata, yang penting mah eling. Apa itu eling? Ingat. Tetapi kalau takut saja, takfiri. Apa itu takfiri? Kelompok yang mudah mengkafirkan. Tetapi kalau harap saja, murji. Apa itu dalam istilah Islam murji? Yang menganggap bahwa iman itu ya cuma di hati saja. Kalau amal ada, nggak ngaruh kata mereka. Jadi poin-poin itu semua bahaya. Siapa yang selamat? Yang selamat itu orang yang beribadah karena cinta kepada Allah, diiringi dengan rasa harap dan cemas. Itu satu paket. Jadi kalau ibaratnya burung, kata Ibnul Qayyim, kepalanya mahabbah, dua sayapnya harap dan cemas. Dan nggak boleh lebih panjang yang satu, karena burung kalau sayapnya yang satu lebih panjang nggak bisa apa? Bisa terbang. Allah alam bissawab. Baik. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibba